Api itu teman saat kita waspada, tapi jadi musuh saat kita lengah. Yuk pelajari cara aman hadapi si jago merah. Di Jalan Tambusai nomor 186 kenapa RT sih? Serius 002 banget videonya. RW 180. Ini loh, kok lagi nonton video kebakaran. Ada keluarga yang terjebak. Apinya cepet banget menyebar. Ya Allah, kasihan banget ya mereka. Ih, serem banget ya. Tapi sebenarnya api itu apa sih? Gak selalu ngebahayain kan? Betul, api itu reaksi kimia dari bahan yang terbakar. Jadi ada panas dan cahaya. Contohnya api buat masak, berguna banget. Tapi kalau ditinggalin bisa bahaya. Jadi kita harus tahu mana api yang aman dan mana yang bahaya. Ayo, kita kenali bersama siapa yang bertugas menangani bencana di daerah kita. Kalian tahu nggak siapa yang bantu kita pas terjadi bencana kayak kebakaran, banjir, atau gempa? Pemadam kebakaran. Betul, tapi lebih luas lagi, namanya BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mereka bantu saat darurat dan ngajarin masyarakat biar siap. Mereka tuh kayak pelatih kita buat hadapin bencana. Gak cuma bantu saat kejadian, tapi juga ngajarin kita latihan evakuasi. Iya, biasanya mereka datang ke sekolahan buat bikin simulasi gitu. Terus kenapa sih bisa terjadinya kebakaran? Ternyata kebakaran itu ada 5 jenis, tergantung dari benda yang terbakar. Awalnya aku pikir semua kebakaran sama aja, ternyata beda-beda. Yang pertama, kelas A. Ini terjadi kalau yang terbakar itu benda padat kayak kayu, kertas, kain, atau plastik. Contohnya kayak kebakaran di rumah karena tumpukan kertasnya lah. Buat matiin api jenis ini, bisa pakai air atau apar berisi air atau serbuk kimia. Lanjut ke kelas B. Ini dari cairan atau gas yang gampang kebakar. Misalnya bensin, solar, atau minyak goreng. Kalau pakai air, apinya malah bisa nyebar. Pemadamannya harus pakai apar busa. Namanya AFFF, singkatan dari Aqueous Film Forming Foam. Busa ini bakal nutupin permukaan cairan biar oksigen nggak masuk. Jadi apinya langsung mati. Selain itu, bisa juga pakai CO2 atau serbuk kimia kering. Terus ada kelas C, yang sumbernya dari alat listrik. Contohnya kabel korslet atau stop kontak kebakar. Kalau pakai air bisa bahaya banget karena bisa nyetrum. Harus pakai apar CO2 atau serbuk kimia karena lebih aman buat listrik. Berikutnya kelas D. Kebakaran ini berasal dari logam yang mudah terbakar, kayak magnesium atau titanium. Biasanya terjadi di pabrik atau laboratorium. Pemadam apinya harus pakai serbuk khusus logam, bukan air atau busa biasa. Yang terakhir, kelas K. Singkatan dari kitchen. Ini sering terjadi di dapur karena minyak goreng atau lemak panas. Kalau disiram air bisa meledak atau nyebar. Harus pakai apar wet chemical. Cairan khusus yang bisa nutupin minyak dan menghentikan api dengan cepat. Waktu itu kan ada aku main limited gordeng. Untung aja cepet banget ketahuannya. Kalau enggak bisa-bisa rumahku kebakaran. Hah, serius? Iya. Kalau aku jadi kamu, aku pasti marah banget sih. Ingat, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Berikut cara mencegah kebakaran. Matikan kompor setelah dipakai. Jangan overloading stop kontak. Simpan korek api dan bahan bakar di tempat yang aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Jangan tinggalkan lilin atau setrika menyala. Dan gunakan detektor asap jika memungkinkan. Yuk belajar standar keselamatan. Jangan panik ya, karena panik bisa bikin kita bingung. Segera cari jalan keluar. Gak usah mikir-mikir bareng dulu deh. Yang penting keselamatan nomor 1. Kalau kalian lagi di ketinggian, jangan sekali-sekali turun pakai lift. Mending turun pakai tangga aja. Tutup bagian hidung dengan kain basah biar kita nggak menghirup asap. Panggil orang dewasa atau petugas. Nomor daruratnya 112 atau 113. Yuk jadi generasi tangguh lawan si jago merah.